أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak-banyaklah kamu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bumi yang kita huni ini sudah begitu tua usianya. Namun, para penghuni bumi ini masih banyak yang lalai dengan pencipta mereka. Lalai dengan kematian, lalai dengan satu kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Hadis di atas mengajak kita semua untuk sama-sama merenungi kematian yang pasti datangnya. Renungan ini sangat penting karena manusia modern dewasa ini lebih banyak mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Lebih gigih mengejar material ketimbang merenungi ajal. Apalagi dua penyakit kronis yang telah menjangkiti manusia modern kini amat ketara, yakni penyakit cinta dunia dan takut mati. Masalah kematian sangat jarang sekali dibicarakan, diceramahkan, didiskusikan, apalagi diseminarkan di hotel-hotel berbintang. Padahal mati adalah sesuatu yang pasti dan tidak mungkin lari darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya tiap-tiap yang bernafas pasti akan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat pahala kalian akan disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Al-Imran 185. Kematian manusia itu hanya ada dua jenis. Husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik, dan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Tinggal kita sebagai aktornya untuk memilih mana satu yang kita sukai. Jika kita menginginkan husnul khatimah, maka kita harus gigih mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih nikmat dan selamat. Surga itu amat mahal harganya. Maka untuk mendapatkannya, kita harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kuncinya dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika kita memilih su'ul khatimah, maka kita tidak perlu berjuang mati-matian untuk mendapatkan surga. Karena kita tahu bahwa pilihan su'ul khatimah itu sangat mudah dan akan dibantu oleh jutaan setan yang menginginkannya. Namun, kita harus sadar bahwa pilihan kedua ini amat membahayakan kita dan akan menjebloskan kita ke dalam kobaran api neraka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umatnya bahwa akan datang suatu masa nanti manusia mencintai 5 perkara dan melupakan 5. Mencintai dunia dan melupakan akhirat. Mencintai harta dan melupakan hisab. Mencintai makhluk dan melupakan Al-Khaliq. Mencintai dosa dan melupakan tobat, serta mencintai rumah dan melupakan kuburan. Mati dan kematian harus selalu diingat. Karena dengan mengingat mati itu, hati manusia yang keras akan menjadi lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu?" Beliau menjawab, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Riwayat Baihaqi.
Kematian bisa menjemput siapa saja dan kapan saja. Kematian tidak mengenal anak kecil, orang tua, anak muda, orang sakit, ataupun yang masih segar, yang sedang bekerja, atau yang sedang istirahat. Ajal maut juga tidak membedakan antara rakyat maupun raja, antara yang kaya dan yang miskin, antara pendosa dan pelaku kebajikan, antara majikan dan pembantu rumah. Semuanya akan didatangi mati tanpa kecuali. Setiap hari usia manusia semakin berkurang. Cepat atau lambat, dia akan masuk ke dalam liang lahat yang gelap dan sendirian. Orang yang sedang menyambut hari ulang tahunnya seharusnya menangisi dirinya karena saat kematiannya semakin mendekat, bukan malah melupakan Allah dengan melakukan apa yang dilarangnya dengan menggelar pesta pora. Kematian adalah kepastian. Semua nabi telah mati. Para pembesar dan raja dunia telah sirna. Fir'aun yang dahulu pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan pun telah lenyap. Semua yang masih hidup, termasuk Anda, saya dan kita semuanya, tak lama lagi akan meninggalkan dunia penuh pesona ini. Orang yang beriman tidak perlu takut dengan kedatangan malaikatul maut. Karena kematian merupakan akses dan kunci menuju surga dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menegaskan, barang siapa yang senang bertemu Allah, maka Allah pun senang menemuinya. Barang siapa yang benci menemui Allah, maka Allah pun benci menemuinya. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci kematian? Padahal kita semua tidak menyukai kematian." Rasulullah menjawab, maksudnya bukan demikian. Seorang mukmin yang mendapat berita gembira yang akan mendapatkan rahmat Allah, kurnia dan surganya, maka dia akan senang menemui Allah, dan Allah pun akan senang menemuinya. Sedangkan orang kafir, jika mendapatkan berita buruk dan siksa dari Allah, maka dia akan benci menemui Allah. Allah pun akan benci menemuinya. Riwayat Bukhari Muslim. Khalifah Utsman bin Affan sering menangis di sisi kuburan. Sebaliknya ketika membayangkan kenikmatan surga dan pedihnya siksaan neraka, malah beliau tidak menangis. Para sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa Tuhan sering menangis di sisi kuburan?" Beliau menjawab, "Saya pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kubur adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat. Jika dia selamat dari siksa kubur, maka dia akan selamat dan hidup senang setelah itu. Jika dia tidak selamat dari siksanya, maka dia akan lebih menderita setelah itu." Riwayat Imam Tirmidzi. Walaupun kematian itu terkadang datang secara mendadak, akan tetapi Allah telah mengirimkan tanda-tandanya untuk mengingatkan orang yang lalai, supaya mereka sadar bahwa ajal sudah mendekat. Dalam kitab Ar-Rawdah, Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa sebagian nabi pernah bertanya kepada malaikatul maut, "Mengapa Anda tidak mengirimkan utusan supaya manusia takut kepadamu dan mereka dapat bersiap siaga untuk menghadapi kematian?" Malaikatul maut menjawab, "Demi Allah, aku telah mengirimkan beberapa tanda seperti penyakit, uban, kesusahan, kurang pendengaran dan kurang penglihatan. Orang yang tidak menyadari ini berarti tidak mau bertobat kepada Allah. Dan apabila aku mencabut nyawanya, aku bertanya kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan beberapa tanda kepadamu?" Kaum muslimin rahimakumullah, pada satu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz salat Id bersama jamaah. Ketika melewati kuburan yang dalam perjalanan pulang, beliau berhenti dan menangis begitu lama. Lalu ia berkata kepada para sahabatnya, "Wahai saudara-saudaraku,
Ini adalah kubur kakekku, kubur bapak dan saudara-saudaraku serta tetanggaku. Tahukah kalian apa yang diperbuat kematian terhadap mereka? Lalu ia menangis lagi. Sebagian sahabat menanyakan, apakah yang diperbuat kematian terhadap mereka, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, kematian itu mengatakan, aku telah menghancurkan kedua biji mata mereka. Aku telah melumat kedua alat penglihatan mereka. Aku telah putuskan telapak tangan dari lengan mereka. Aku telah pisahkan lengan bawah dari lengan atas. Aku telah ceraikan lengan dari bau. Aku telah memutuskan tumitnya. Aku telah pisahkan betis dari lutut. Dan aku telah hancur luluhkan segalanya. Lalu Umar kembali menangis, sehingga menangislah semua manusia yang baik dan yang durhaka. Inilah beberapa nasihat mahal yang jangan sampai kita semuanya lupakan. Kamu harus berdiri di kuburan walaupun seminggu sekali untuk mengenang kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu agar kamu ingat kematian. Ali bin Abi Thalib menceritakan, pada suatu hari dia turut mengantarkan jenazah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi duduk di tepi kubur, maka dia pun duduk di sebelah beliau. Lantas beliau menundukkan kepalanya dan memukul-mukul tanah dengan sebuah kayu yang dipegangnya. Kemudian mengangkat kepalanya dengan air mata yang deras menetes membasahi jenggotnya, seraya berkata, wahai segenap manusia, sungguh andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Saya ulang hadisnya. Wahai segenap manusia, sungguh andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maksudnya di dalam kubur itu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tentang gambaran bagaimana rupa malaikatul maut yang akan mencabut nyawa manusia, Ibnu Abbas mengatakan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah memohon kepada malaikatul maut supaya memperlihatkan dirinya ketika mencabut roh orang mukmin. Malaikatul maut menjawab, jangan lihat aku dulu. Nabi Ibrahim pun mengalihkan pandangannya. Pada waktu Nabi Ibrahim melihatnya, beliau melihat malaikatul maut ini seperti pemuda tampan yang berpakaian rapih, wangi dan bagus kulitnya. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, demi Allah, orang mukmin tidak mau mendapatkan kegembiraan yang paling menyenangkan selain dari melihat wajahmu. Setelah itu Ibrahim bertanya lagi, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau mencabut roh orang kafir. Malaikatul maut menjawab, engkau tidak sanggup melihatnya wahai Ibrahim. Lalu diperlihatkanlah seperti lelaki yang sangat hitam dan buruk. Kakinya di bumi, sedangkan kepalanya di langit. Dan di celah bulu-bulu badannya terdapat percikan api. Ibrahim berkata, demi Allah, beruntunglah orang kafir itu seandainya dia tidak sempat melihat engkau. Oleh yang demikian, sering-seringlah kita pergi ke kuburan dan perhatikan sekelilingnya. Anda akan temui semuanya sama. Mereka sedang berada di dalam rengkuhan liang kubur, meninggalkan istana, kemewahan harta, pangkat, keluarga yang dicintainya, dan lain sebagainya. Sudahkah kita bersiap-siap untuk menghadapi malam pertama di dalam kubur? Anda yang masih gagah, ganteng, cantik, kaya, berilmu, berotot kuat, berkedudukan atau sebaliknya, sudah mempersiapkan diri ke destinasi tempat yang paling sempit, gelap, sendirian, dan akan ditemani oleh ulat dan ular yang siap menerkam. Malam itu adalah malam pertama di alam akhirat. Ini adalah malam pertama yang indah di surga, atau malam pertama yang amat mengerikan, penuh petaka di neraka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala
menempatkan kita semua bersama para nabi dan syuhada di surga kelak. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita berdoa untuk ahli kubur yang ada di sini dan di seluruh dunia. Untuk saudara-saudara kita di tanah air maupun dimanapun mereka berada. Semoga dengan doa kita mereka akan mendapatkan cucuran rahmat, ampunan, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin